Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Siti Hestiana. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Pemikiran paradigma kritis lahir dari pemikiran sekolah Frankfurt. Pernyataan utama dari paradigma kritis adalah adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi. R.P. Gabriel Prosenti Sindunata S.J. menjelaskan, teori kritis lahir karena adanya keprihatinan akumulasi dan kapitalisme lewat modal yang besar yang mulai menentukan dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Individu tidak lagi mempunyai kontrol terhadap modal tersebut, malah secara alamiah menjadi di luar kesadarannya. Ia harus menyesuaikan dengan masyarakat yang dikuasai modal. Kondisi berita saat ini dengan akumulasi modal besar-besaran menyatakan bahwa berita itu objektif. Tetapi melalui paradigma kritis, pertanyaan yang diajukan pertama kali itu adalah objektivitas itu sendiri. Semua kategori harus dipertanyakan karena bisa menjadi alat kelompok dominan untuk memapankan kekuasaan dan dominasinya di dalam masyarakat. Max Horkheimer menjelaskan bahwa teori kritis haruslah memberi kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat yang irasional menjadi masyarakat yang rasional. Teori kritis yakni mampu menjadi teori emasipatoris karena sifat dasar dari teori kritis yang selalu curiga dan mempertanyakan dengan kritis kepada masyarakat. Media dan berita dilihat dari paradigma kritis. Paradigma kritis mempunyai pandangan tersendiri terhadap berita yang bersumber dari mana berita itu bersumber, bagaimana berita tersebut diproduksi, dan bagaimana kedudukan wartawan dan media yang bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi berita. Analisis wacana kritis dalam analisis wacana kritis. Wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, memang analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis,
Tetapi bahasa yang dianalisis di sini berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Karakteristik penting analisis wacana. Menurut Ten Ai, Van Dijk, dan Wodak. 1. Tindakan prinsip pertama. Wacana dipahami sebagai bentuk tindakan atau action. Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. 2. Konteks analisis wacana memperhatikan konteks wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. 3. Historis salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. 4. Kekuasaan setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, seperti percakapan atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan pertarungan kekuasaan. Sekian, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.